Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Hidayatullah, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 di Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pasundan. Hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan mengadakan praktek uji kinerja di SMA Fajar Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, masih tetap semangat. Oke, sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, saya mau ngecek dulu ini. Nah, ini kerapihannya. Tolong bajunya yang dikancing-kancingkan, nah, silahkan yang diulurkan silahkan dikancingkan. Oke, sudah. Pecinya silahkan dirapihkan juga yang laki-laki ya. Oke, perempuan juga sudah siap semua. Nah, itu tolong dikancingkan. Oke, sudah lihat. Ada sampah tidak di samping-sampingnya ini? Nah, coba dicek dulu kerapihannya. Ada sampah? Tidak ada? Oke, sudah rapi semua ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita ke aktivitas selanjutnya, silahkan untuk memimpin doa ya. Oke, silahkan memimpin doa. Oke, silahkan Noval untuk berdoa memimpin bersama teman-temannya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Oke, terima kasih Noval sudah memimpin doanya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama ya. Kita mengingat juga kemarin masih ada tragedi gempa, ya kan, masih ada? Ya. Kita doakan bersama semoga korban-korban di sana selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mengabsen. Nah, kira-kira siapa nih yang nggak hadir hari ini? Siapa, Fahri? Saya cek dulu nih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Maulana sama Zahran. Kenapa ini Maulana sama Zahran tidak hadir? Sakit. Oke, Maulana dengan Zahran. Ada lagi? Sudah ya. Oke. Yang lain hadir ya. Oke. Yang sakit semoga kita doakan semoga segera diberikan kesehatan. Oke, masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang apa? OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, untuk mengertaikaitkan kita materi sebelumnya dan materi sekarang, nah kita akan melihat tentang tayangan video ya. Oke, silahkan dilihat tayangan video berikut. Ini suara saya terdengar sampai belakang? Nah, gambarnya terlihat ya? Terlihat, oke. Silahkan dilihat dulu ya. Selain rumah, kerusakan juga terjadi di sejumlah infrastruktur, seperti bangunan tempat ibadah yang jumlahnya mencapai 272 hingga sekolah yang mencapai 540. Terkait kerusakan rumah warga sendiri, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa sudah ada 8.000 dari 53.408 rumah yang sudah terverifikasi untuk diberikan bantuan ganti rugi pembangunan. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat meninjau situasi pasca gempa di Cipinang, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 8 Desember 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menjelaskan bahwa nominal bantuan untuk masing-masing kategori kerusakan rumah ditambah dari jumlah sebelumnya. Sedianya, bantuan ganti rugi pembangunan rumah rusak adalah 50 juta rupiah untuk rusak berat, 25 juta rupiah untuk rusak sedang, dan 10 juta rupiah untuk rusak ringan. Usai dihitung kembali, penerima bantuan 50 juta rupiah kini menjadi 60 juta rupiah, bantuan 25 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah, dan penerima bantuan 10 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah. Nah, setelah melihat video tayangan tadi, nah kira-kira apa yang ada dalam video tersebut? Gempa bumi ya. Gempa bumi, ada gempa bumi, kemudian ada apa lagi? Ada bantuan. Nah, benar ya bantuan ya. Berapa bantuannya tadi? Ada yang 60, 30, 15. Ada yang 50 juta, 20, 30, 30, 15. 15. Yang 15 itu yang apa? Rusak ringan. Yang 50 berat. Kemudian berapa lagi? 30 yang sedang. Nah, kira-kira bagaimana penyaluran bantuannya melewati apa? Lewat apa? Lewat perbankan, biasanya lewat bank. Kemudian ya, bank itu siapa yang mengawasi? OJK. Oleh karena itu, kita akan mempelajari perbankan, bagaimana transaksi keuangan melalui perbankan. Setelah kita melihat video tersebut, kita tadi akan mempelajari tentang perbankan ya. Nah, apa sih manfaat mempelajari perbankan? Untuk bisa mengetahui transaksi di perbankan, kemudian mengirim uang, kemudian apa lagi? Investasi, bisa meminjam uang, bisa tidak meminjam uang? Bisa. Oke, itu beberapa manfaat kita mempelajari perbankan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kita cara menabung di bank, kemudian bagaimana meminjam uang di bank, kemudian transaksi yang ada di perbankan. Oke, ini adalah manfaat mempelajari perbankan. Selanjutnya kita akan mengetahui nih KI dan KD-nya apa. Nah, kemudian juga tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa sih? Nah, ini dia. Ini adalah KI dan KD kita. KI dan KD tentang perbankan. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Ini adalah kompetisi dasarnya. Yang kedua, menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kemudian ini ada indikator. Nah, indikator kita, ketercapaian kita itu untuk apa? Pertama, indikator menjelaskan pengertian perbankan. Nanti materinya ada pengertian perbankan, kemudian menyelidiki fungsi perbankan. Kemudian yang ketiga, menelaah prinsip kegiatan usaha perbankan. Kemudian yang keempat, menganalisis jenis-jenis perbankan itu apa aja. Kemudian yang kelima, membandingkan prinsip perbankan konvensional dan perbankan syariah. Yang terakhir ada memperjelas transaksi-transaksi yang ada dalam perbankan. Ini adalah KI dan KD. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Mari kita lihat, ini adalah tujuan kita belajar perbankan hari ini. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, ini yang pertama, kita setelah berdiskusi, nanti akan ada diskusi dengan arahan guru, peserta didik dapat menjelaskan. Kalian dapat menjelaskan pengertian perbankan, fungsi perbankan, prinsip kegiatan usaha perbankan dengan benar. Yang kedua, setelah bersama berdiskusi, kalian dapat menganalisis. Kalian analisis jenis-jenis perbankan dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat membandingkan prinsip yang ada di dalam perbankan konvensional juga dalam perbankan syariah. Nah, dengan baik dan benar. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ini akan ada penilaian.
Nah, apa sih yang dinilai? Nah, dalam pembelajaran kita ini ada pertama sosial. Sosial nanti bagaimana kerjasamanya dalam diskusi, kemudian tanggung jawab, disiplin kritis, kemudian keterampilannya, kemudian spiritualnya, bagaimana berdoa, semua apa tidak tadi. Kemudian portofolio. Nah, yang terakhir adalah portofolio. Bagaimana kalian kelengkapan mengisi LKPD ya. Nah, dan di akhir nanti kita juga akan ada reward, pembagian hadiah. Mau nggak hadiah? Mau ya? Oke. Ini adalah penilaian kita hari ini. Ini dia tahapan-tahapan atau sintak PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning, pembelajaran melalui Problem Based Learning. Nah, ini dia yang pertama, kita akan disajikan suatu masalah. Nah, nanti saya akan menyajikan suatu masalah, kemudian kalian akan berdiskusi. Nah, sebelum berdiskusi, kalian akan dibagi dulu kelompok. Dibagi per kelompok, kemudian kalian berdiskusi. Nah, nanti setelah berdiskusi, nanti akan ada presentasi. Nah, setelah presentasi, bagaimana presentasinya bagus apa tidak, kemudian baru evaluasi. Bagaimana evaluasi tentang PBL, Problem Based Learning. Oke. Selanjutnya, sebelum kita ke masalah inti, kita agar lebih bersemangat, kita akan menampilkan video motivasi dulu nih biar tambah semangat. Nah, lihat ya di dalam proyektor. Silakan. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone move together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Apa yang kalian dapat ambil pelajaran dari video itu? Kita kerjasama menjadi kuat. Jadi kalau sendiri tadi bisa nggak? Nah, kita perlu tim kekompakan dalam sebuah usaha ya, sehingga kita dapat menjadi kuat. Maka ide itu nanti dalam pembelajarannya harus bekerja sama. Semangat semua? Semangat, oke. Nah, selanjutnya adalah kegiatan inti kita. Nah, apa sih kegiatannya? Yang pertama, coba ada yang tahu apa itu perbankan? Di sini? Bank itu ada yang pernah ke bank nggak? Nah, acungkan tangan siapa yang udah pernah ke bank? Oke, banyak ya yang sudah pernah ke bank. Nah, ini ada sebuah masalah yang kita harus bahas di dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita simak video tentang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pada tahun depan resesi atau pertumbuhan negatif 2 periode berturut-turut bakal terjadi di negara-negara maju dunia, terutama di Eropa dan Amerika. Hal ini terjadi akibat tekanan inflasi dari harga energi dan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Sentral Amerika, The Fed, dan Bank Sentral Eropa atau ECB kompak menaikkan suku bunga acuan. Sejak awal 2022 hingga September ini, The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 300 poin untuk mengatasi inflasi yang tercatat di angka 8,3%. Adapun ECB telah menaikkan 125 poin untuk mengatasi inflasi Eropa sebesar 9,1%.
Ini adalah suatu tren yang pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Di dalam negeri, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 75 poin sejak awal 2022 hingga September ini. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi nasional yang menurut catatan BPS berada di angka 4,7% pada Agustus lalu. Sehingga suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini berada di angka 4,25%. Nah, jadi kalau yang penting bagi kita semua di dalam kaitan resesi ini adalah pertama tentu kita kalau di sisi perusahaan itu tentunya kita harus mengantisipasi dengan mengamankan cash flow. Cash flow itu harus dibuat lebih konservatif karena kita memperkirakan bahwa kalau resesi itu kan akan diikuti dengan menurunnya daya beli ya, dan kenaikan daripada seluruh komoditas itu akan naik. Haryadi menambahkan pihaknya meminta agar pemerintah membuat aturan atau regulasi selonggar dan seefektif mungkin agar aliran investasi dari luar negeri dapat terjaga. Sementara, ekonom Bank Permata Joshua Pardede menjelaskan, resesi global ini dipengaruhi oleh agresivitas kenaikan suku bunga Bank Sentral Global yang dipicu kenaikan inflasi dan dorongan perang Rusia-Ukraina. Jadi artinya industri yang memiliki proporsi bahan baku impor yang cukup besar, ini seperti makanan minuman, terutama yang menggunakan bahan baku impor ya, seperti gandum, kedelai, gula, ya. Lalu juga ada industri ataupun produk elektronik dan barang-barang elektrik, ya. Lalu juga tekstil, ya, farmasi. Jadi semua sektor usaha tersebut memang akan terkena dampak lebih signifikan dibandingkan sektor-sektor lainnya yang tidak terlalu mengandalkan kebutuhan impor. Ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, tapi perlambatan yang akan dialami Indonesia saya pikir tidak akan sedalam seperti yang dialami oleh sebagian negara maju. Joshua memperkirakan perekonomian Indonesia kuartal 3 tahun ini tumbuh 5,4 hingga 5,5%. Itu berarti secara setahun penuh atau full year, PDB Indonesia bakal tumbuh 5 hingga 5,2%. Khusus pada 2023, pertumbuhan perekonomian Indonesia diprediksi 4,5 hingga 5% akibat efek kenaikan suku bunga acuan BI dan efek resesi global. Agung Happy, Maranatha, Jakarta. Nah, dilihat dari video tersebut, kira-kira apa yang ada dalam video tadi? Resesi ya. Indonesia akan mengalami resesi tahun berapa tadi? Tahun 2023. Kira-kira dunia usaha akan sulit apa baik? Sulit ya, akan sulit. Kemudian nanti keperbankan juga akan sulit apa tidak? Sulit. Akan kesusahan ya. Nah, kira-kira setelah kita melihat di dalam video tadi, nah di sini ada gambar nih. Oke, nah di sini lihat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa ini? Nah, nama-nama bang, ada apa aja? Bukopin, Keramat, Permata. Nah ini jenis bank apa kira-kira? Nah ini kemudian yang kedua. Nah ini ada apa bank apa aja? Apa perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2? Konvensional. Oke, bank 1 bank konvensional. Kemudian yang kedua? Yang kedua bank syariah. Oke. Kalian sudah mengetahui sedikit-sedikit jenis tentang perbankan. Nah, kita akan lebih mengetahui lagi transaksi, kemudian apa saja sih yang ada di dalam dunia perbankan ya. Nah,
oleh karena itu kita akan membentuk sebuah kelompok. Saya sudah menampilkan Team Packer, aplikasi Team Packer untuk membagi kelompok. Sudah terlihat semua? Nama-namanya sudah ada belum? Sudah ada ya. Nah ini sudah ada. Oke, kita langsung acak ya. Kita langsung acak tentang kelompoknya masing-masing. Kita akan membagi dengan 4 kelompok. Nah ini kita akan membagi 4 kelompok. Satu kelompoknya berisikan 5 orang ya. Siap? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah lihat ya? 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Sudah terlihat semua? Oke, sudah ya. Langsung saja kita bagi kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3 dan 4. Ya. Teman-teman, kita lihat di sini ada LKPD ya. Nah, nanti kalian download di dalam Google Drive. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik, di sini apa saja sih yang akan diisi di dalam LKPD? Terlihat semua? Ya. Terlihat ya. Nah, di sini ada pertemuan 1, tujuan pembelajarannya sudah terlihat. Kalian baca. Kemudian juga kalian isi di dalam ini. Nah, ini kelompoknya. Oke, lihat di dalam kelompok. Kalian tulis kelompoknya masing-masing perbankan kalian. Saya kelompok 1. Banknya bank apa? Bebas, ya. Kemudian kalau kira-kira bank apa? Bank Mandiri. Oke, kelompok 2. Banknya apa? Bank, jangan Bank Indonesia. Bank Indonesia, Bank Sentral. BCA. Kemudian kelompok 3. Bang apa kelompok ini? BRI, oke BRI. Kelompok 5, kelompok 4. Apa? Bang Mandiri sudah? Mandiri sudah? Bang Muamalat ada? Bang apa? Bang Syariah Indonesia. Oke, Bang Syariah Indonesia. Bang Mandiri, Bang BCA, BRI dan Bank Syariah Indonesia. Kemudian juga perhatikan, nah di sini ada nama-namanya. Kalian tulis nama-nama kelompoknya masing-masing. Jadi satu kelompok satu aja. Kalian diskusi, ditulis di LKPD-nya. Nah ini adalah LKPD di dalam kelompok. Kemudian yang kedua di sini akan ada gambar. Nah dilihat, di sini ada gambar ya. Sudah terlihat ya. Nah, kalian isi gambar yang tadi, kemudian kalian isi apa yang ada di gambar 1, gambar 2, pengertiannya apa dan lain sebagainya ya. Nah, kalian isi, kemudian yang terakhir akan ada penutup. Nah, kalian isi kesimpulan dari LKPD itu ya. Paham semua? Nah, ini dia. Ini kalian download LKPD di Bitly LKPD Bank. Ya, silahkan di-download di Bitly. Action. Oke. Ini sudah dibuka LKPD-nya? Oke, LKPD Bank-nya ya.
tiga namanya Bang apa? Jadi gambar. Iya, mau bisa aja. Siapakah yang akan presentasi pertama? Kita lihat di layar monitor ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa yang akan presentasi hari ini pertama kali? Kan kelompok selanjutnya kan? Ya, kelompok 3. 4. Kelompok 3 mana kelompok 3? Tangan selanjutnya. Silakan presentasi pertama ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbankan nomor 1. Berdasarkan gambar dan artikel di atas, jelaskan perbedaan gambar 1, 2, dan 3. Mana bisnis apa perbedaannya? Bank konvensional dengan bank syariah. Bandingkan mana yang terbaik, jelaskan alasannya. Jika bank konvensional 100.000-nya itu untuk bunga, sedangkan di bank syariah untuk jual beli antar bank dengan nasabahnya. Yang terbaik adalah bank syariah karena bank tersebut memberikan untung untuk pinjamannya dan terpercaya. Oke, setelah presentasi, nah ada yang masih mengganjal tidak? Siapa yang mau ingin bertanya menanggapi kelompok 3? Saya. Oke, silakan. Tujuan dari perbankan tersebut. Apa tujuannya ada perbankan? Silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Oke, Fatimah, ya silakan. Atau peminjamnya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada presentasi, beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya siapa yang akan presentasi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 atau kelompok 2 nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 4. Nah, silakan kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan materi perbankan. Yang pertama adalah bank konvensional adalah bank yang melakukan aktivitas perputaran uang sesuai kesepakatan nasional dan internasional dan berdasarkan hukum formal satu negara. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kebenarannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan kegiatan usahanya mengikuti prinsip syariah. Bank syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah. Kesimpulannya kita dapat membedakan bank konvensional dan bank syariah serta bank BBR. Kemungkinan ini saja dari saya. Oke, setelah kita menyimak, ada yang masih mengganjal tidak nih kira-kira? Siapa yang mau bertanya untuk kelompok Pak? Ya, silakan. Ya. Apa saja fungsi bank umum bagi masyarakat?
permasyarakatan. Penghimpunan dan penyaluran data masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Oke, nah setelah kita mengamati presentasi tadi, masih ada yang bertanya nggak? Ada. Ada lagi? Ada. Cukup. Beri aplaus untuk kelompok. Oke, nah lihat sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Nah silahkan teman-teman buka joinmyquizzes.com boleh di aplikasi Mozilla atau Google Chrome. Silahkan dibuka di joinmyquizzes.com, kemudian masukkan enter kodenya 632510. Oke, nah sekarang kita langsung sudah tertera semua. Siap semua? Silakan diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia hasil kita hari ini, evaluasi. Siapakah pemenang hari ini? Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Nomor 1 Naila, nomor 2 Ica, nomor 3 Abis. Mudah kali. Nah sekarang kita beranjak ke kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan yang kita dapat hari ini? Kita ngapain aja tadi? Belajar tentang apa? Perbankan. Apa aja perbankan? Fungsi perbankan, ya. Perbedaan. Kemudian fungsi perbankan untuk apa sih adanya bank? Untuk menyimpan tadi ya, menyimpan uang kemudian meminjam uang, antar bank, investasi, menabung. Kemudian tadi ada perbedaan bank juga. Bank apa aja? Bank umum syariah. Contohnya bank konvensional apa aja? Contohnya bank syariah. Nah, untuk merefleksi kegiatan kita hari ini, adik-adik buka Google Chrome atau Mozilla. Nah, kita ke refleksi, silakan di-download di refleksi ekonomi 123. Bit.ly dalam garis miring refleksi ekonomi 1, 2, dan 3. Nah, silahkan buka ya. Nah, ini sudah kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Gimana semua? Nyaman semua? Nyaman. Gimana pembelajarannya, menyenangkan? Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kita perbankan, alhamdulillah senang. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, nanti teman-teman cari produk-produk yang ada di perbankan, di perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Kalian cari produk-produknya yang ada di perbankan konvensional dan perbankan syariah. Nah, nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas produk-produknya ya. Siap semua? Siap. Ini adalah reward kita hari ini. Siapa tadi yang kira-kira siapa yang akan menerima reward kita hari ini? Dari penilaian yang ada, ini ada Naila. Mana Naila? Oke, Naila juara pertama. Silakan maju ke depan. Kemudian yang kedua ada Abid. Silakan maju ke depan. Yang ketiga ada Ica.
ambil lebih ke sebelah. Ya, dapat sebelah ya. Nanti sore langsung ke pos ya. Oke. Terakhir, David, apakah dapat kopi? Terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya kita akan menutup ya kegiatan kita hari ini. Marilah kita tutup acara kita hari ini, pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca sholawat